Ada seorang wanita bernama Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita pedagang yang terhormat dan kaya, yang mempekerjakan orang-orang dengan hartanya dan berdagang dengan mereka dengan apa yang dia buat untuk mereka dari hartanya. Dan orang-orang Quraisy adalah pedagang. Ketika ia mendengar tentang Rasulullah alaihi wasallam, ia pun mengutus seseorang untuknya dan menawarkan kepadanya untuk pergi ke Syam sebagai pedagang dan memberikan yang terbaik dari apa yang biasa ia berikan kepada para pedagang lainnya, bersama seorang anak laki-laki yang bernama Maisarah. Dia mengatakan, "Ya, aku bersedia." Rasulullah alaihi wasallam pun berangkat dengan membawa uang dan anaknya, Maisarah, hingga tiba di Syam. Rasulullah alaihi wasallam singgah di bawah naungan sebuah pohon di dekat tempat pertapaan seorang rahib, lalu rahib itu melihat Maisarah dan berkata, "Siapa orang yang datang kepadamu? Siapakah orang yang turun di bawah pohon ini?" Ia menjawab, "Dia adalah seorang laki-laki dari suku Quraisy, dari penduduk haram." Rahib itu berkata kepadanya, rahib itu melihat ke arah Maisarah dan berkata, "Siapakah orang yang turun di bawah pohon ini?" Kemudian Rasulullah alaihi wasallam menjual barang dagangannya, membeli apa yang ingin dibelinya, lalu kembali ke Mekah bersama Maisarah, sehingga mereka mengatakan bahwa ketika panas terik, Maisarah melihat dua malaikat memayunginya dari terik matahari ketika ia berada di atas untanya sebelum tiba di Mekah. Ketika beliau datang ke Mekah menemui Khadijah dengan membawa hartanya, Khadijah menjual apa yang dibawanya, dan beliau dalam keadaan lemah atau hampir lemah. Lalu Maisarah memberitahukan kepadanya tentang perkataan rahib tersebut, dan apa yang dilihatnya dari dua malaikat yang menaunginya. Nabi alaihi wasallam memberinya 20 orang gadis, dan beliau tidak menikahinya hingga Khadijah meninggal dunia. Dan beliau menikahinya ketika berusia 25 tahun, dan anak-anaknya dari Khadijah semuanya, kecuali Ibrahim. Ibnu Ishaq berkata, ketika beliau berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy berkumpul untuk membangun Ka'bah, dan mereka hendak meninggikan atapnya dan takut menghancurkannya, tetapi ketinggiannya hanya 1 kaki, sehingga mereka ingin meninggikannya dan menaruhnya di atap. Laut telah menghantam sebuah kapal di Jeddah dan kapal itu hancur, maka mereka mengambil kayunya dan menyiapkannya untuk atapnya. Dan di Mekah ada seorang tukang kayu dari kalangan Koptik, maka mereka berpikir untuk memperbaikinya. Lalu keluarlah seekor ular dari sumur Ka'bah tempat persembahan untuknya setiap hari, dan ular tersebut melintasi dinding Ka'bah. Dan hal ini menjadi hal yang sangat ditakuti. Itu adalah salah satu hal yang mereka takuti, karena tidak ada yang akan mendekatinya kecuali dia mengangkat ekornya dan membuka mulutnya. Jadi mereka takut padanya. Sehingga suatu hari ketika dia mengawasi dinding Ka'bah, Allah mengirim seekor burung ke arahnya dan merenggutnya. Mereka bergembira dengan hal ini, dan kemudian mereka takut untuk menghancurkannya. Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Aku akan mulai menghancurkannya." Lalu dia mengambil beliung dan berkata, "Ya Allah, Engkau tidak dipelihara. Ya Allah, kami tidak menginginkan apa-apa kecuali kebaikan. Kami tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan." Kemudian dia menghancurkan kedua sudutnya, dan mereka menghancurkannya hingga mencapai fondasi. Ibrahim alaihi salam dan batu-batu hijau saling mengambil satu sama lain. Kemudian mereka membangunnya. Ketika bangunan itu sampai pada posisi sudut, yakni batu hitam, mereka berselisih pendapat tentang siapa yang setiap suku sangat menginginkannya hingga mereka bertengkar dan tinggal selama 4 malam. Kemudian mereka berkumpul di masjid dan membagi masalah tersebut. Mereka mengklaim bahwa Abu Umayyah ibn Al-Mughirah, yang merupakan orang tertua dari suku Quraisy, berkata, "Buatlah di antara kalian apa yang kalian tidak setujui tentang orang pertama yang masuk melalui pintu masjid." Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, "Inilah orang yang beriman, kami telah menerimanya." Ketika dia selesai, mereka memberitahukan berita itu kepadanya. Maka dia berkata, "Bawakan aku sebuah kain." Mereka membawanya, lalu dia mengambil salah satu ujungnya dan meletakkannya di kain tersebut, kemudian berkata, "Hendaklah setiap kabilah mengambil sebagian dari kain tersebut, kemudian mengangkatnya bersama-sama." Mereka pun melakukannya, hingga mereka sampai pada posisinya, lalu dia meletakkan kain tersebut di tangannya dan membangun di atasnya. Ibnu Sa'id meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ummu Aiman memberitahukan kepadaku bahwa ia berkata, Abu Talib biasa berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadiri pesta itu, dan beliau menolaknya, hingga aku melihat Abu Talib marah, dan aku melihat bibi-bibinya sangat marah pada hari itu, dan mereka berkata, "Kami khawatir dengan apa yang engkau lakukan. Kami takut kepadamu karena apa yang kamu lakukan dalam menghindari Tuhan-Tuhan kami." Mereka terus memarahinya hingga dia pergi dan tidak ada di antara mereka selama yang dikehendaki Allah. Kemudian dia kembali kepada kami dengan ketakutan, dan mereka berkata, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Aku khawatir aku mengidap penyakit tumor." Mereka berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Dia menjawab,
Aku khawatir aku mengidap penyakit tumor. Mereka berkata, apa yang engkau lihat? Ia menjawab, setiap kali aku mendekati berhala, seorang laki-laki tinggi besar menampakkan diri kepadaku sambil berteriak di belakangmu. Wahai Muhammad, janganlah engkau menyentuhnya. Ia berkata, ia tidak kembali lagi ke tempat pesta mereka hingga ia bernubuat.